yang luar biasa baru. Jadi setiap pribadi pasti ada pergumulan, amin. Dari Pakus meletup, wah ya, itu curahan hati, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Pakus. Simak semua pemain musik. Ya, terima kasih juga untuk Pak Bilal dan Bu Yati untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah engkau bahwa engkau ada di dalam waktu yang tepat? Hari ini waktu yang tepat buat dirimu dan diriku. Engkau ada di saat yang tepat ya, waktu saat tempat yang tepat dan bersama dengan orang-orang yang tepat. Yang setuju katakan amin. Karena bisa jadi kalau dosen saya atau guru saya suka bilang begini, tolehan kita itu pasti ujian dalam hidup kita. Setiap tolehan kita pasti kita diuji. Itu pesan guru saya. Saya pikir benar juga Bapak Ibu. Kita nolak kiri pasti diuji. Kita nolak kanan pasti ada ujian. Kita ujian untuk cobaan. Gereja Tuhan saya seringkali gambarkan dalam 3 hal. Gereja itu yang pertama digambarkan seperti rumah sakit. Ya. Gereja Tuhan dalam hal ini di tempat ini ya. Jadi yang datang ke tempat ini ada juga yang lagi mengalami sakit. Ya. Entah sakit fisik maupun sakit jiwa ataupun sakit di dalam batin rohnya. Yang kedua, gereja seringkali saya gambarkan seperti bengkel, betul ya. Jadi masuk mobil gas gitu ya, ada kerusakan apa diperbaiki. Dulu saya nggak tahu yang namanya ketok magic itu seperti apa ya. Sekali teman saya jalan terus tabrakan, Pak Jo, ini lebih baik lebih cepat ke sini. Apa itu? Ketok magic. Saya pikir bengkel biasa, rupanya beda Bapak Ibu. Bengkel simsalabim gitu ya, masuk pagi atau siang, besok udah selesai gitu ya. Karena ada makhluk yang mengerjakan. Itu ketok magic Bapak Ibu, jangan sembarangan. Coba tahu itu. Ya, jadi kita bukan di situ. Tapi setiap kita kadang-kadang dalam perjalanan hidup, seringkali kita mengalami gesekan, tabrakan, himpitan atau apapun. Yes. Sehingga kita perlu yang namanya berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Ya, kemarin malam ada satu jemaat datang sampai malam sampai jam 12 kurang. Kebetulan dia juga datangnya udah malam. Dia curhat semua dalam satu situasi kondisi yang dialami. Saya bilang begini, segala sesuatu ada masanya. Ada waktu ketika engkau harus bertempur di tempat itu, tapi ada masa di mana engkau harus retreat atau mundur untuk memulihkan kekuatan. Saya bilang, coba cari waktu untuk kau keluar dari situasi. Puji Tuhan. Nah itu situasi kondisi hidup kita. Kita seperti bengkel. Ya, kita gereja Tuhan itu kayak bengkel, ya. Jadi harus setiap kita mau diperbaiki, ya harus masuk hadir dalam ibadah. Beberapa waktu yang lalu, beberapa gereja bicara ngobrol-ngobrol, beberapa gembala. Sekarang banyak jemaat yang suka online, Bapak Ibu. Itu pergumulan daripada para gembala-gembala. Saya bilang, ya memang itulah kenyataan yang harus dihadapi. Tapi sebenarnya karena mereka tidak mengetahui rahasia ibadah itu. Kalau mereka mengetahui tentang rahasia ibadah, bahwa ada hal yang kedua yang sebagai fungsi gereja, yaitu sebagai bengkel untuk memperbaiki hidup kita, maka mereka akan memilih untuk outside langsung bertemu ibadah yang langsung ketemu, tidak cuma online. Dan yang terakhir, yang ketiga, gambaran tentang ibadah atau gereja atau perkumpulan di mana Tuhan hadir itu seperti tentara, ya, pelatihan tentara. Kita sedang dilatih oleh Tuhan tanpa kita sadari. Percaya apa enggak? Amin. Bapak Ibu sedang dipersiapkan untuk satu tugas tujuan ke depan. Nggak tahu maksudnya apa Tuhan mempertemukan kita di tempat ini tiap hari Sabtu. Kalau dari awal pertemuan kita 3 tahun lebih yang lalu, itu kalau di press paling cuma 6 bulan kali kita rehatnya. Sisanya bertempur terus, haleluya. Ada di tempat ini beribadah. Itu gambaran tentang ibadah. Tapi saya nggak masuk situ. Hari ini saya mau bicara tentang satu perkara. Tadi sebelum datang saya sudah persiapkan PowerPoint.
Pas sampai di sini, wah nggak masuk Bapak Ibu. Makanya tadi kalau Bapak Ibu lihat saya lagi salin Bapak Ibu. Saya tertarik dengan situasi atau kondisi yang berapa waktu lalu ada satu orang sharing kepada saya. Dia sedang mengalami apa yang saya akan sampaikan pada sore hari ini. Judul khotbah saya, Langit Tembaga dan Tanah Besi. Berapa banyak dari kita yang seringkali atau lagi mengalami situasi di mana langit kita itu tembaga di atas kita. Doa, aduh kayak doa nggak jauh-jauh nih. Dan ketika kita coba untuk menabur, tanah kita tanah besi, Bapak Ibu. Itu keadaan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Dan kita butuh Tuhan untuk menyelesaikannya. Seberapa banyak dari kita seringkali kita terjebak atau masuk dalam situasi ini. Kadang di mana doa terasa seakan-akan tidak dijawab, dan apa yang kita lakukan pun terasa sia-sia, hampa, kosong, tanpa hasil. Pagi-pagi pulang malam, pulang dengan kosong, tangan kosong, sampai di rumah ribut lagi, dan tidak membawa hasil. Segalanya tetap tidak membuahkan hasil. Sudah berjuang payah tapi tidak membawa hasil pun. Mari kita buka firman Tuhan. Coba kita mau belajar firman Tuhan ya malam ini. Kita buka Ulangan pasal 28 ayat yang cepat. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Alkitab berkata demikian, perhatikan firman Tuhan. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai keseluruhan itu tentang berkat dan kutuk. Ini salah satu hukum yang pasti terjadi kalau kita tidak taat pada kebenaran firman. Kita berkata langit di atas kepala kita akan menjadi tembaga, dan tanah di bawah kita akan menjadi besi. Ini bukan main-main Bapak Ibu. Nah, sebelum maju lebih lanjut lagi, nanti kita akan bicara lebih tentang perkara ini dan kenapa bisa terjadi dan bagaimana kita menyelesaikannya. Itu yang penting. Siapa di antara sini yang nggak punya masalah? Masa angkat tangan, masa? Pasti kita semua punya masalah besar gitu. Tapi ada pribadi yang mengalami situasi ini. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, saya mau belajar atau saya mau bagikan tentang prinsip berkat Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kembali lagi. Berkat Tuhan yang pertama, Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1 sampai 3. Ya, saya minta coba Pak Pendeta Paulo. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, ayat yang umum, ayat hafalan. 133 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Ya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kalau seringkali kita dengar ayat ini ditafsirkan atau disampaikan lebih kepada bagaimana persaudaraan yang rukun, betul ya? Bagaimana kita harus rukun bersama sehingga Tuhan memerintahkan berkat. Tapi malam ini saya mau bicara tentang susunan berkat, Bapak Ibu. Kita berkata dengan jelas sekali bahwa berkat itu harus dari atas, ya, dari atas kepala menyatu terus ke bawah. Itu prinsip berkat. Ini kita harus pahami. Berkat Tuhan itu punya prinsip harus dari atas ke bawah, Bapak Ibu. Makanya kita harus belajar untuk tunduk dan taat kepada pemimpin di atas kita. Karena berkat itu pasti dari atas, Bapak Ibu. Prinsip di atas. Ini prinsip di mana Tuhan mau memberkati kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Karena prinsipnya kita ikuti dari atas ke bawah. Mari kita bandingkan di Ibrani 7 ayat 6 sampai 7. Saya minta Pak Pendeta Paulo, silakan. Ibrani 7 ayat 6 sampai 7. Ibrani 7 ayat 6 dan 7 demikian firman Tuhan. Amin. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi.
Amin. Prinsip tentang berkat yang kedua, bahwa berkat yang dari atas. Ketika Alkitab berkata Ibrani 7 ayat 6 dan 7, prinsipnya itu memang tidak bisa disangkali. Berkat itu harus dari orang yang ada otoritas turun ke bawah. Itu prinsip berkat Tuhan. Kalau di kepolisian pasti sudah ngomong begitu. Otoritas itu pengaruh sekali. Kadang-kadang kalau di gereja enggak ya. Ada orang begitu mudahnya memberontak atau enggak dengar-dengaran sama gembalanya, pendetanya. Seperti Musa, satu waktu Musa itu salah jalan Bapak Ibu. Musa mengambil istri dari perempuan lain. Alkitab mencatat yang jelas. Tapi ketika Harun dan Miriam memberontak, protes, bukannya dibela oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa itu urusan dia, urusan Tuhan sama Musa sendiri. Urusan pemimpin sama Tuhan, Tuhan dan pemimpin. Kita sebagai orang di bawahnya itu nggak bisa langsung atau memberontak, nggak bisa. Akhirnya Tuhan mengadakan keadilan dan Miriam harus tinggal dulu karena dia kena kusta sebagai hukuman. Berkat prinsip yang pertama, berkat itu pasti dari atas. Ada satu contoh di Kejadian pasal 20. Prinsip yang kedua ya. Prinsip yang kedua, mari kita buka Kejadian 27. Ini satu contoh. Yang kedua di Kejadian pasal 27 ayat 27 sampai 29. Kejadian 2. Ya, kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Silakan Pak Paulus. Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Ya, silakan. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilahnya dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Hal yang kedua, prinsip berkat yang kedua. Yang pertama, berkat itu pasti dari atas. Yang kedua, seringkali kita sudah baca nih, Kejadian 27 itu mungkin udah berkali-kali kita baca. Terlihat berkat itu tidak berwujud. Sehingga kalau dulu ada beberapa orang ketika mau, saya juga pernah ngalamin situasi itu. Jadi ibadah kita ikutin, tapi pas mau doa berkat, kita buru-buru pulang. Gara-gara parkiran di bawah takutnya ramai, jadi takut keluar, ada pulang duluan. Menganggap sepi berkat itu, menganggap dianggap nggak tahu penting, doa berkat itu nggak penting. Padahal prinsip yang kedua, berkat itu berupa wujud Bapak Ibu. Ini kisahnya. Dipikir berkat itu kayak abstrak gitu ya, layang-layang gitu, atau nggak perlu lah. Tapi malam ini mari kita belajar begitu menghargai akan blessingnya Tuhan. Kita harus menghargai akan berkat yang Tuhan berikan, sehingga kita tidak mudah goyah dengan tawaran dunia apapun bentuknya. Banyak orang karena tidak memahami bahwa Tuhan itu real, berkat Tuhan itu real, ya seenak-enaknya mempergunakan kehidupan dia. Dia bisa jual Yesus, jual agama, jual kepercayaan, jual keyakinan demi pangkat, demi posisi, demi apapun. Demi wanita, demi pria, karena dia tidak memahami prinsip berkat ini. Lanjut kita baca selanjutnya. Kejadian 27 ayat 33, lanjut Pak Paulus. Ayat 33, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya padaku? Aku telah memakan semuanya sebelum kau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah Esau dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata pada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Lalu jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Amin. Seringkali kita dengar kisah tentang bagaimana Yakub merebut berkat daripada Esau. Kita anggap sepi kisah itu, kita anggap biasa karena dari kecil, dari sekolah minggu kita dengar itu.
Kita berpikir bahwa berkat itu ya seperti itu, bayang-bayang paling lewat begitu aja. No. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya dapati bahwa betapa pandangan Yakub dia tujukan kepada sesuatu yang dia yakin itu bisa dia pegang dan berhasil memberkati dia. Tapi Esau berbeda. Dua orang lahir dari kandungan yang sama, bertumbuh bersama-sama, diajari takut akan Tuhan, diajari semua hal. Satu berburu, satu berternak. Yang berbeda adalah bagaimana dia melihat berkat itu. Seberapa banyak dari kita tidak melihat perkara ilahi lebih tinggi daripada perkara dunia, sehingga menggampangkan perkara rohani. Gampanglah, ibadah toh minggu depan juga bisa ibadah lagi. Oh toh nanti bulan depan juga masih bisa ibadah lagi. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, berkat itu berupa bentuk sesuatu yang bisa kita pegang, kita raih, dan kita percaya. Berkat ini memampukan saya untuk berhasil. Berkat ini memampukan saya untuk melewati semua tantangan. Kita bukan agama hanya sekedar agama, Bapak Ibu. Kita mengiringi jejak-jejaknya Yesus. Dan Yesus itu real. Yesus itu pribadi yang nyata dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini, Esau memandang anggap remeh perkara rohani. Anggap aduh nggak ada apa-apa. Saya sibuk kerja, karena lewat bekerja lah saya bisa berhasil, lewat bekerja lah uang terkumpul, lewat bekerja lah saya bisa mencapai kesuksesan. Itu cara berpikir Esau. Dia nggak memandang atau dia nggak melihat ada satu hukum yang lebih tinggi, yang lebih dahsyat, yang lebih dalam. Dia tidak melihat itu, karena otaknya cuma terpola. Saya hidup sekarang, saya makan ini hari ini, ya sekarang mas saya. Dia tidak bisa melihat ke depannya. Kalau kita pelajari bahasa asli daripada iman, itu mengenai pistis. Iman itu kalau bahasa aslinya pistis, artinya keyakinan di dalam ketekunan kesetiaan. Jadi kalau Bapak Ibu yakin Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa melepaskan masalahmu, membukakan jalan di depanmu, maka engkau harus menjadi orang yang yakin dan tekun menjalani apa yang kau yakini. Amin. Nggak bisa mundur. Nanti kita mau doakan. Saya sudah minta izin sama Pak Ketua untuk mendoakan akan pelayanan kita ya di penjara maupun juga di gereja ya, karena pelayanan ini akan berkembang. Kita akan menjangkau banyak jiwa, menjangkau orang-orang yang ada di penjara kah, di manakah mereka berada, dan kita butuh berkat daripada Tuhan. Amin. Bukan kuat dan gagah kita, tapi Roh Kudus yang memampukan kita. Itu firman. Berbeda pandangan, maka berbeda hasil. Menyedihkan. Lanjut. Ya. Selanjutnya kita baca di Kejadian 27. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu ayat 36 sampai 39. Saya baca begini. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Bayangkan Bapak Ibu, karena orang ini tidak menganggap spesial berkat Tuhan, menganggap remeh berkat Tuhan, menganggap remeh perkara-perkara rohani, maka 2 kali dia ditipu. Tragis, menyedihkan. Tapi terakhir dia nggak bisa berbuat apa-apa. Hak keseluruhanku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Bayangkan 2 hal, hak keseluruhan dan berkat. Di dalam kita, di dalam hidupmu sebagai orang percaya kepada Yesus, ada 2 hal yang ada dalam dirimu, yaitu kau punya hak keseluruhan. Maka kita bilang begini, ketika kita diberkati, engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Itu maksudnya. Jangan kita jadi orang yang, waduh, kenapa? Karena kita tidak bisa tampil beda, makanya orang tidak melihat yang biasanya. Padahal di dalam diri kita ada singa Yehuda yang siap untuk menembus segala tantangan angin badai. Amin.
Sehingga Yehuda itu tinggal tunggu kitanya mau berkat seperti apa. Waktu jemaat yang saya cerita tadi datang ke rumah, jam 11 sudah selesai kita konseling, saya doa. Tiba-tiba dia rebah, doa rebah lagi. Tiba-tiba Tuhan bicara. Tuhan mau memenuhi dia dalam singa Yehuda. Singa Yehuda itu harus bangkit dalam dirinya. Yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan berkarya dalam hidup kita adalah kita tidak mengetahui kebenaran ini. Ada singa Yehuda di dalam dirimu. Engkau itu luar biasa. Amin. Katakan ke samping kanan kirimu, engkau luar biasa. Amin. Engkau dahsyat. Karena ada singa Yehuda dalam dirimu. Amin. Engkau bukan orang dunia ini. Dan sekarang dirampas pula berkat untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak punya berkat lain bagiku? Esau dalam keputusasaannya. Sebenarnya kalau kita eksegesis ayat ini, sebenarnya dia sudah diajari, dia sudah tahu. Kadang-kadang begitu ya, orang tahu lebih banyak berontak daripada nggak tahu gitu ya. Tahu peraturan begini, dilanggar aja. Peraturan begini dilanggar aja. Itu manusia. Apakah Bapak tidak punya berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya amin, seamin-aminnya telah kuangkat dia menjadi Tuhan atas engkau. Oh, enak gak? Adik diangkat jadi Tuhan atas kakak. Wah, kakaknya pasti emosi dong. Tapi ini kenyataan bagi orang yang tidak menghargai berkat Tuhan. Pengangkatannya harusnya dirimu diangkat, tapi terbalik keadaan. Karena kau menganggap sepi berkat Tuhan. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperkuat ya anakku. Ishak salah seorang janji Tuhan bagi kehidupannya, seorang percaya. Abraham, Ishak dan Yakub. Nama berkat itu mengalir bagi aku. Tetapi ceritanya harusnya nggak begitu. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah. Dia tanya, apa yang bisa aku perbuat lagi? Ini yang menandakan bahwa berkat Tuhan itu bukan abrakadabra, bukan kayak apa ya, aura cuma ini, nggak bisa Bapak Ibu. Itu betul-betul bisa kita rasakan, itu betul-betul bisa mengubah hidupmu. Asal kau percaya. Tapi seringkali hal itu tidak terjadi karena langit di atas kita tembaga. Itu bisa terjadi, kenapa? Bisa, oh Tuhan saya diberkati Tuhan, tapi kenapa doa saya belum dijawab Tuhan? Ada yang menghibur diri, mungkin belum waktu Tuhan. Banyak kali begitu. Tapi seringkali nanti ada masalah yang harus kita bereskan dalam hidup kita. Lanjut kita lanjut. Dikatakan begitu, kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapak? Berkati aku ini juga ya Bapak. Dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Amin. Kalau kita perhatikan sampai ayat ini, kita akan bilang bahwa Ishak ini bapak yang kejam gitu ya. Kalau kita perhatikan, saya nggak punya lagi berkat buat kamu. Saya nggak punya sesuatu yang bisa saya limpahkan, saya berkati kamu, nggak bisa. Karena itu sudah saya berikan. Seperti handphone saya kasih, udah. Tapi karena saya nggak kasih gitu ya. Seperti itu. Itu berkat Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada doa berkat, jangan anggap remeh Bapak Ibu. Karena itu menentukan akan perjalananmu 1 minggu ke depan dan tahun hari-harimu ke depan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Ishak bilang begini, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Apa nggak ada lagi tanah-tanah yang subur? Apa nggak ada lagi tanah-tanah yang berembun? Yakub bisa dikasih tanah embun. Kenapa? Apa Ishak kurang pandangannya? Kan banyak ketika embun turun, banyak tanah-tanah yang diberkati. Turun embun sama. Tapi kenapa Ishak punya berkat kepada Esau? Seperti yang disampaikan, kamu akan jauh dari tanah-tanah yang berembun.
Mengerikan. Tapi ini kondisi yang terjadi. Jangan sampai kita jauh dari berkat Tuhan. Berkat, prinsip berkat yang kedua, itu bisa berupa sesuatu bentuk. Saya ambil contoh, bilangan 11 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dengan cepat. Firman Tuhan bilang ini, setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lanjut, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnyalah sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Ini salah satu contoh bahwa dunia roh berkat itu bisa Bapak Ibu. Musa diambil sebagian, ditaruh ke-70. 70 itu bernubuat seperti nabi, tapi hanya sekali. Ini menandakan, jangan main-main Bapak Ibu. Kalau di gereja-gereja pembaruan itu atau gereja-gereja yang basicnya Pentakosta atau karismatik, pelajaran tentang penumpangan tangan itu harus diajarkan dari sejak awal. Itu salah satu pelajaran dasar. Tapi kita kadang-kadang ragu, takut. Saya tumpang tangan, aduh, saya nggak siap. Betul. Jangan main-main, kalau tumpang tangan, kalau nggak siap, jangan. Karena itu dari dalam keluar semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau transfer spirit terjadi, jadi kalau kau tidak memastikan dirimu hidup di dalam kebenaran, di dalam kasih Tuhan, di dalam keputusan Tuhan, kau usah, lebih baik kita doanya bantu Tuhan berkati. Itu sikap yang benar. Jangan sok-sokan aja kita begini. Karena apa yang kita lakukan sebelum berkat itu terjadi, itu bisa transfer spirit ke orang tersebut. Oke, lanjut. Ini penumpangan tangan, ini pelajaran dasar. Maka kita hargailah berkat Tuhan. Nah sekarang kita mau belajar mengapa langit di atas kita tembaga dan tanah di bawah kita menjadi tanah besi dalam kehidupan kita. Ini salah satu contoh, ini salah satu hal kenapa itu bisa terjadi. Kita buka Markus pasal 6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Markus pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah yang dapat diadakan oleh tangannya? Bayangkan Bapak Ibu, ketika Yesus melakukan satu kata yang wow, besar terjadi. Orang takjub dengan pengajarannya. Orang takjub lihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Orang begitu terpesona. Tapi perhatikan, tadi sudah kita baca. Tiba-tiba otaknya, koslet otaknya dalam persimpangan, tiba-tiba masuk pikiran. Dari mana dia dapat begitu? Kan dia tukang kayu. Kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, dikatakan, oke lanjut. Bukankah ia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita? Bayangkan, yang tadinya lagi mau takjub bagaimana melihat mujizat Tuhan terjadi, tiba-tiba di detik yang sama berubah pikiran itu karena melihat apa yang terlihat. Ini kan anak tukang kayu, kok bisa sih dia ngajarinnya bagus, mempesona betapa dahsyat kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya, kenapa luar biasa Tuhan pakai dia. Itu yang seringkali kita alami. Kenapa langit di atas kepala kita menjadi tembaga dan bumi di bawah kita menjadi tanah besi? Karena ketika kita dengar firman Tuhan, pikiran kita yang sudah awalnya setuju dengan firman itu, kita percaya. Kalau kita nggak jaga di titik itu, bisa timbul pikiran lain. Apa iya ya Tuhan? Nggak mungkin Tuhan. Utang saya terlalu banyak Tuhan. Ketika muncul pertanyaan-pertanyaan secara daging, kelihatannya itu pertanyaan atau masuk akal. Dia kan anak tukang kayu, masa sih dia bisa buat gitu?
Iman kita terkadang ada di persimpangan, Bapak Ibu. Betul Pak, betul. Kita sudah percaya kepada firman yang disampaikan, tapi dia lihat, oh yang nyampainya orang dalam, gitu ya. Ordal. Oh, yang nyampainya ini, gitu ya. Langsung pada saat detik itu juga, ketika kepercayaanmu dinodai oleh pikiran yang masuk dalam pikiranmu, dan timbulnya adalah di atas kita langsung tertutup, Bapak Ibu. Itu kondisi yang terjadi, Bapak Ibu. Bayangkan, coba kita lanjutkan. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ini yang perlu kita lihat. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Alkitab berkata, ketika ketidakpercayaanmu lebih tinggi daripada iman yang sudah muncul, saat itulah langit di atas kepalamu menjadi tembara, dan tanah di bawahmu menjadi tanah asing. Berapa banyak hidup kita hanya mulut aja percaya Tuhan, tetapi tindakan hari-hari, omongan kita hari-hari, pikiran kita hari-hari mengisyaratkan tidak percaya apa yang kita bilang itu. Itu yang tadi saya bilang, pistis. Iman itu bahasa aslinya pistis, jadi tindakannya dilakukan dengan tekun. Kalau kau percaya Tuhan sanggup melepaskan dirimu dari utang piutang, dari segala macam masalah, secara khusus misalnya utang, bukan jalan keluar yang cari pinjaman, Bapak Ibu, bukan. Berlutut, tiba-tiba Tuhan bicara, berikan perpuluhan, berikan kepada orang itu, berikan kepada ini. Wah Tuhan, itu tindakan iman, Bapak Ibu. Kadang-kadang jawaban Tuhan, jawaban doa kita yang Tuhan berikan, kita mintanya A, tapi Tuhan bisa lagi lakukan B, C. Tuhan berikanlah saya rezeki buat saya bisa membayar utang-utang saya. Tiba-tiba jawaban Tuhan gerakan hati kita untuk memberkati orang lain, memberkati perpuluhan, untuk berikan setia. Ikuti aja Bapak Ibu. Jangan sampai imanmu di persimpangan jalan itu. Akhirnya kita memilih untuk menyetujui otak kita, menyetujui hal lahiriah, menyetujui apa yang bisa kita lihat, dan berkat Tuhan tertutup dalam kehidupan kita. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih kepada rasa kurang percaya. Percaya itu harus bulat, Bapak Ibu. Jadi ketika iman kita ada di persimpangan, jangan kita memilih untuk kita nggak percaya. Apapun situasinya, entah siapa yang menyampaikannya lah, atau apapun, tapi percayalah, isi firman, isi apa yang disampaikan, firman yang diberitakan, saya percaya. Tuhan pasti buka jalan dalam hidup saya. Kesimpulannya, yang pertama, apa yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari? Mulailah menghargai berkat Tuhan. Amin. Mulailah apapun kita, kalau ibadah sampai terakhir Bapak Ibu, sampai doa berkat, biasakan itu. Dan mulailah menghargai berkat yang kita terima itu, betul-betul kita harus imani. Itu berkat yang real, nyata. Yang kedua, hormatilah orang-orang yang ada di atas kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita benar-benar sungguh menghormati orang-orang, gembala kita, pendeta kita, siapapun, ketika kita menghargai dia, maka berkat yang dari atas turun ke bawah itu akan kita alami juga, Bapak Ibu. Yang ketiga, kondisi langit tembaga dan tanah besi bisa dialami oleh siapapun kalau tidak menjaga hatinya. Amin. Yang terakhir saya mau tutup, ada satu kata-kata dari seorang bintang film terkenal. Dia bilang gini, tidak ada seorang pun yang sempurna. Bukan aku, bukan kamu, bukan mereka. Jika kamu ingin hidup damai, terimalah dirimu apa adanya dan hormati orang lain apa adanya. Kalau kita bisa menghormati Tuhan, pasti kita bisa menghormati orang yang ada di atas kita. Kita pasti bisa menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika firman Tuhan, siapapun yang menyampaikannya, dimanapun kau berada, kalau kau percaya firman itu menjadi kebutuhan dalam hidupmu,
Sikapi itu dengan benar, iman itu dengan benar, dan jangan biarkan pikiran lain masuk dalam pikiranmu yang bisa menggagalkan iman kita. Amin. Tuhan memberkati, kita doa. Saya minta ke Pastor Yoga, karena pikiran mata putar-putar dan mempunyai singkat bermakna. Katakan bersama-sama mata putar-putar. Haleluya. Mari kita akan mata kita tertuju padamu. Setiap hidupku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa firman yang berbicara bagi setiap kami, supaya kami mendahulukan akan perkara-perkara rohani. Kami mulai menghargai akan berkat-Mu. Kami mulai memandang perkara surgawi lebih tinggi daripada apapun juga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang berbicara bagi setiap kami. Sebelum kami selesai Tuhan, kami mau mendoakan akan hamba-hamba-Mu yang sudah berjalan, yang sudah melangkah dengan iman, membawa panji-panji-Mu di pelayanan penjara maupun ODGJ dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Urapi setiap kami Tuhan, dan kami mau mendoakan mereka di dalam nama Yesus. Amin. Saya undang Ibu Abigail, Bapak Pendeta Paulo, Ibu Masiska, sekarang ke depan, Pak Yosua,
Kita mendoakan hamba Tuhan yang melayani di pelayanan penjara PD Wirawan sudah 3 tahun lebih, dan di tahun ketiga inilah Tuhan mulai berjalan membawa kita masuk dalam pelayanan-pelayanan yang di luar pemikiran kita sebelumnya. Amin. Biar bukan kekuatan jaga kita, tapi Roh Kudus yang memampukan kita. Sudah untuk maju. Katakan sekali lagi, aku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Sebagai perpanjangan tangan bagi kita dalam pelayanan-pelayanan yang sedang Tuhan bawa. Jadi Birawa mulai bergerak di dalam kekuatan Tuhan, di dalam keperkasaan Tuhan. Kita percaya bukan kuat dan gagah kita, tapi Roh Kudus yang memampukan kita. Ada hambanya, Ibu Pendeta Abi, yang maju, maju. Boleh dibagi. Mari hamba bantuan Pak Pendeta Palu, Pak Yosua, anak-anak kita memberkati hamba-hambanya. Mari Bapak Ibu, dimanapun kau berada, kita arahkan tangan kita untuk mendoakan agar Ibu Pendeta Abi yang mulai bergerak di pelayanan penjara, membawa panji-panji Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup dan pelayanannya. Orang takah Yesus, Yesus, Yesus. Sebelum kami taruh tangan kami sebagai tanda pelambang pelimpahan otoritas dalam kehidupan mereka, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau yang menyucikan, membersihkan setiap kami oleh kuasa darah-Mu, oleh karena pengurapan-Mu. Demikian juga dengan Masiska Tuhan yang sudah bergerak melayani-Mu Tuhan di pelayanan ODGJ dan pelayanan kaum Werda, Panti Werda Tuhan. Oh, biarlah terus pelayanannya diberkati Tuhan. Biarlah apa yang sudah dikerjakan tangan mereka Tuhan, Tuhan yang memperluasnya dan Tuhan yang menumbuh kembangkannya. Orang takah, mari kita topang tangan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kekuatan yang berlimpah-limpah, kekuatan dari tempat yang maha tinggi di dalam Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Abi. Biarlah pengurapan di tempat yang maha tinggi turun atas kehidupannya, memberkatinya Tuhan, memberikan hikmat kemampuan sehingga banyak jiwa di dalam penjara-penjara yang ada boleh dilayani oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Abi maupun tim yang ada dalam PD Birawa. Biar orang-orang yang ada Tuhan merapi satu persatu, siapapun mereka yang bertugas yang melayani Tuhan di dalam pelayanan penjara, biarlah mereka ada orang-orang yang Tuhan utus dalam nama Yesus. Kami memberkati Ibu Pendeta Abi dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Tuhan berkati dia Tuhan. Demikian juga dengan hamba-Mu Ibu Pendeta Abi, dia sebagai koordinator doa di PD Birawa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang mengurapinya, Tuhan yang memampukan dia bersama tim doa untuk PD Birawa semakin terus berkembang oleh karena doa-doa. Biarlah kuasa Tuhan yang mengurapi akan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya sebagai tim doa. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Demi nama Yesus kami doa Tuhan. Haleluya. Demikian juga kami berdoa untuk Oma Siska Tuhan. Oh Yesus, Kore yang takah Yesus, berkati hamba-Mu Oma Siska Tuhan yang sudah melayani Tuhan di pelayanan ODGJ maupun Panti Werda Tuhan. Oh Yesus, 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 taruh tangan-Mu di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Dalam nama Yesus kami melepaskan berkat Tuhan sehingga apa saja yang dikerjakan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Pelayanan terbuka dalam nama Yesus. Apa saja Tuhan, Engkau yang memberkatinya dalam nama Yesus. Tuhan pakai
pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan. Orang tua kami, dua hamba-hamba Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan yang durapi Tuhan ini, dipakai bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan pekerjaan tubuh Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan. Kami percaya Tuhan. Jadi Birawa yang baru berjalan 3,5 tahun, biarlah Tuhan memampukan setiap kami. Secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Birawa sebagai ketua umum dan Ibu RT, biarlah keluarga ini tetap Tuhan bentengi, tetap Tuhan berkati. Apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Lakukan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kuasa Tuhan yang memampukan setiap kami untuk tetap bersatu hati, mendukung, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan.